jaga kesehatan, sehingga pada siang kali ini insyaallah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri majelis ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Zulfikarullah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada kekuasaan kita Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita berdua sahabatnya Riyadul Jannah. Kemudian untuk para jamaah yang mengikuti kajian ini untuk bisa merapat ke depan layar. Jadi kalau ada jamaah yang tertinggal bisa melaksanakan sholat zuhurnya di spot yang ada di waktu dan tempat. Langsung persilakan kepada Ustaz Jul. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in billah anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil ya ila kala أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadilatul Karamun, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Hijrah yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa kembali di siang hari yang bergelayut dengan mendungnya awan. Mudah-mudahan tidak memendungkan hati-hati kita yang hadir di majelis pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lafaz hamdalah yang sama kita ucapkan semakin menambah kualitas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika kita mampu bersyukur, salah satu kuncinya adalah karena kita memiliki kesadaran untuk terus mengingat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun." Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian berlaku kufur. Maka para ulama menafsirkan dalam konteks ayat ini bahwa kunci seseorang itu bersyukur, tasyakur, itu adalah tadzakur. Tadzakur itu artinya mengingat. Dan ketika dia enggan untuk mengingat Allah, maka mereka adalah orang-orang yang boleh jadi lebih gampang untuk melakukan kekufuran kepada Allah. Maka oleh karenanya konsep tadzakur ini ada yang kita sebut dengan zikrul lisan, yaitu ketika kita berzikir dengan melafazkan kalimatul thayyibah. Ada zikrul qalb yang kemudian kita menghadirkan di dalam hati-hati kita bermuhasabah mengingat Allah. Namun juga ada yang kita lakukan sebagaimana yang hari ini kita lakukan, yaitu zikrul amal. Bagaimana kita hadir di majelis zikir itu sendiri. Maka insya Allah majelis zikir ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah berikan peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu hanya akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka insya Allah mudah-mudahan yang hadir siang hari ini adalah di antara hamba-hamba Allah yang terus diberikan anugerah keimanan, menjaga keimanan, terus meningkatkan keimanan, dan kelak wafat dalam membawa
keimanan kepada Allah yang baik. Amin. Maka oleh karena itu jangankan kita, sahabat saja butuh untuk terus dinasehati, terus untuk diingatkan oleh Nabi SAW. Makanya pernah suatu waktu ketika kemudian kita mendapati para sahabat itu minta kepada Rasulullah SAW akan nasihat, maka diantaranya dalam konteks syukur, diantara yang diingatkan Nabi adalah man lam yashkuril qalil wa lam yashkuril katsir. Siapa orang yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Oleh karenanya di dalam penjelasan ulama lainnya, di dalam hal kesyukuran itu ada satu nasihat yang menarik dari Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah. Man lam yashkurin ni'mata faqad ta'arrada li zawaliha. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat, sesungguhnya dia telah menghadapi kehilangannya. Hari ini kita duduk kayak begini, nikmat apa enggak Bapak Ibu? Ya, bisa sholat berjamaah, nikmat apa enggak? Karena ketika kemudian adanya banjir bandang, longsor di tempat sebagian saudara kita di sebagian Sumatera, maka yang kayak begitu hilang enggak Bapak Ibu? Nah inilah yang dimaksud. Kalau orang yang dia tidak bersyukur atas nikmat, maka dia akan siap-siap untuk menghadapi kehilangannya. Oleh karenanya Nabi bahkan mengingatkan irtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya adalah jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jagalah sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kayamu sebelum engkau miskin. Kemudian lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Maka yang disebutkan sebelumnya ini adalah merupakan di antara nikmat-nikmat Allah yang perlu kita sadari. Karena banyak di antara kita yang nggak ingat-ingat nikmat Allah itu, Bapak Ibu. Sehingga oleh karenanya Syekh Nathaillah melanjutkan wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Dan barang siapa yang bersyukur atasnya, maksudnya atas nikmat-nikmat itu, maka sesungguhnya dia telah mengikatnya atau membelenggunya dengan tali pengikat yang kuat. Dan oleh karenanya ketika hari ini kita dikasih nikmat muda, dikasih nikmat lapang, dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat kaya, dikasih nikmat hidup, kita ikat di dalam nikmat yang kita tujukan di dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Karena salah satu esensi nikmat yang Allah berikan itu kepada kita adalah bagaimana agar kita melakukan ketaatan kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sehingga kullu ni'matin la yuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Syekh Abu Hazm menambahkan, sesungguhnya setiap nikmat yang tidak digunakan di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka itu hanya akan jadi musibah. Maka oleh karenanya insyaallah siang hari ini sebagai bagian dari mensyukuri nikmat Allah, maka kita hadir di majelis ilmu ini. Dan mudah-mudahan yang hadir di majelis ilmu ini Allah lapangkan semua urusannya, Allah ringankan segala kesulitannya, Allah berikan jalan keluar dari segala masalahnya, bahkan insya Allah diberangkatkan ke tanah suci bulan depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya Syekh Nathaillah melanjutkan, man lam ya'rif qadra nafsihi fahuwa aduwillah. Barang siapa yang enggak kenal nilai dirinya, maka dialah musuh terbesar bagi dirinya sendiri. Karena tema kita hari ini, kita ingin membahas sebuah tadabbur Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-70 tentang bagaimana amazing of you, ya, bahwa Bapak Ibu jamaah yang hadir ini adalah istimewa. Namun sebagai pengantar, Syekh Nathaillah mengatakan siapa yang tidak kenal nilai dirinya, maka dialah musuh terbesar bagi dirinya sendiri. Maka sekarang setiap yang hadir kita tahu nggak bahwa kita ini spesial di sisi Allah SWT? Sadar nggak bahwa kita itu istimewa di hadapan manusia yang lain? Karena setiap kita itu limited edition, betul atau tidak? Tapi kalau kita hari ini nggak sadar, maka ibaratnya gini Bapak Ibu. Kalau saya tanya, ini satu air mineral ketika taruhnya dijual dengan kemasan di pinggir jalan,
dijajakan sama abang-abang ataupun ibu-ibu tukang asongan, kira-kira lakunya berapa? 5.000. Ya, 4.000 sampai 5.000 lah ya kurang lebih. Tapi kalau kemudian masuk di taman hiburan, kira-kira yang kayak gini bisa dihargai berapa? 20. Ya 10 sampai 20.000. Lebih menariknya lagi ketika di restoran bintang 5 yang satu porsinya sekali makan standarnya ratusan ribu, tetap minumannya mungkin gak jauh berbeda walaupun packaging sedikit berbeda. Kira-kira harganya berapa? 50.000. 50 sampai 100.000 ya. Padahal airnya sama. Tapi kenapa kok kemudian itu bisa berbeda nilai? Karena masing-masing ada tempat bagaimana menyesuaikan dengan nilai tersebut. Dan itu tergantung juga packaging. Makanya kalau kita merendahkan diri kita padahal kita sudah dimuliakan Allah, itu sama saja kita mendowngrade diri kita sendiri, Bapak Ibu. Maka kemudian dari makna nasihat yang saya mau ini adalah diri kita itu hakikatnya sudah dimuliakan Allah, tapi bisa hancur kalau kita meremehkan martabat spiritual kita. Karena yang membuat kita mulia di atas makhluk Allah yang lain diantaranya adalah nilai spiritual. Tapi kalau kita bicara spiritual ini bukan sebagaimana pemahaman daripada dunia barat. Kalau bicara spiritualisme itu kayak bicara tentang ghost, ya, hantu, jin dan sebagainya. Tapi spiritual dalam konteks kita sebagai seorang muslim adalah al-iman, keimanan. Inilah yang akan membedakan antara kita dengan manusia yang lain, termasuk bahkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan untuk itulah, maka setidaknya yang pertama tidak mengenal nilai diri, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Maka hari ini ada nggak orang yang sudah dimuliakan, kemudian istimewa, tapi menghancurkan diri sendiri? Ada? Yaitu orang-orang yang bunuh diri, orang-orang yang kemudian membiarkan dirinya terjerumus di dalam lubang maksiat. Ya, dia minum minuman keras, terjebak dengan judi online, ataupun melakukan perkara-perkara yang seharusnya dilarang oleh Allah, tapi justru dia kerjakan. Itu namanya menghancurkan dirinya sendiri. Maka oleh karena itu, seseorang yang dia terlihat mulia di hadapan makhluk belum tentu dia mulia di akhir kehidupannya. Waktu itu pernah di zaman Nabi SAW ada beberapa sahabat itu takjub. Lihat ada seorang sahabat lainnya itu berperang, itu luar biasa, gagah berani. Sampai kemudian mereka ya saling memberikan apresiasi, memuji. Ini orang yang kayak gini, ini calon-calon ahli surga. Dan ini didengar oleh Nabi SAW. Tapi kemudian Nabi bilang apa? Sesungguhnya orang itu adalah di antara penduduk neraka. Kaget para sahabat ini. Dan akhirnya ketika dilihat bagaimana seorang yang tadi dibilang berjuang luar biasa, gagah berani, ternyata satu kesempatan dia menderita banyak luka-luka dalam peperangan itu, dan dia nggak tahan dengan sakitnya daripada luka-luka yang dia dapatkan dari pertempuran itu. Maka kemudian dia keluar daripada barisan dan dia membunuh dirinya sendiri untuk menghilangkan rasa sakit yang tak tertahankan. Maka inilah yang disebut menghancurkan nilai diri sendiri. Banyak hari ini di antara kita sudah dimuliakan, tapi justru menghancurkan dirinya sendiri. Waktu nikah public figure alhamdulillah, artis pakai hijab. Tapi begitu dia cerai, bukan hanya hijabnya yang dibuka, bahkan auratnya dipertontonkan. Ini kelihatannya insya Allah nggak pada update. Tapi kalau update hari ini, kenapa banyak janda nyarinya perondongan? Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian orang-orang yang seperti ini, kenapa menghancurkan diri sendiri? Orang yang dia sudah taubat ke jalan hijrah, tiba-tiba karena belitan ekonomi dia bilang, wah kalau terus pakai jilbab nggak bisa nyari uang, nggak bisa cari nafkah. Yang dulunya joget, kalau bahasanya nggak joget, nggak bisa punya uang, nggak bisa menjaga ekonomi. Maka ini yang namanya menghancurkan diri sendiri. Maka oleh karena itu perlunya kita ma'rifatun nafs. Dan kuncinya mengenal diri itu apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Dan siapa yang kenal Tuhannya, maka dia akan ikut keinginan Rabb-nya. Sehingga dia akan mendapatkan janji Tuhannya, bukan sekedar hidup mengikuti keinginan.
Dan orang-orang yang mengenal diri akan mengenal Allah. Karena ternyata musuh terbesar bagi setiap manusia itu bukan tentang syaitan, tapi itu adalah diri kita sendiri. Walaupun Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah 208, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Dan janganlah kalian ikuti langkah kaki syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuhnya nyata bagi kalian. Tapi yang menarik, walaupun Allah sudah menstate bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, tapi nyatanya kita itu malah dekat apa enggak sama setan? Ngikutin jalannya Allah apa ngikutin jalannya setan? Makanya setan nggak mau diaku-akuin jadi temannya manusia. Di mana itu kita dapatkan? Kalau jamaah yang hadir kelihatan wajah-wajahnya min ahlil Quran. Nah ini ada, silakan dibuka Qurannya, boleh Quran digital, Surah Ibrahim ayat 22, Bapak Ibu. Yang ada Quran digitalnya, boleh buka Quran Surah Ibrahim ayat 22. Kalau sudah ada, boleh dibaca artinya. Jadi ketika di padang mahsyar, kemudian orang-orang yang hidup di dunia ngikutin setan, apa yang dibujuk setan dia manut gitu kan. Dia follow apapun yang dibuat oleh kebiasaan oleh setan, dan kemudian ngadu sama setan, bahasanya minta pertolongan. Tapi apa jawaban setan dalam hal itu? Silakan dibaca. Quran Surah Ibrahim ayat 22. Mas Fadul gitu. Boleh dibaca. Lagi loading. Artinya aja, Pak. Lagi loading. Setan berkata ketika urusan hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku mengingkarinya. Tidak ada kekuasaan bagiku sedikit pun terhadapmu, kecuali aku sekarang menyuruhmu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh karena itu, janganlah kamu mencercaku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menjadi penolongmu, dan kamu pun tidak dapat menjadi penolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Nah, ini namanya apa? Lempar batu sembunyi bakwan. Jadi setan itu lepas tangan. Udah tahu itu Allah yang benar, ngapain kalian ikut saya? Jangan kalian nyala-nyalain saya, salahin aja diri sendiri, gitu kurang lebih. Dan ini gambaran yang disebut dengan khutbatul iblis. Iblis berkhutbah apa? Kepada manusia yang mengikuti langkah kaki setan. Karena setan itu hanya bisa membujuk, Bapak Ibu. Tapi at the end yang mengambil eksekusi itu siapa? Manusia itu sendiri. Maka oleh karenanya musuh terbesar kita bukan setan, tapi boleh jadi adalah karena diri kita sendiri. Padahal kalau kita bicara tentang diri kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memuliakan kita. Di mana? Qur'annya surah Al-Isra ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki daripada yang baik-baik, serta kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk lainnya dengan kelebihan yang sempurna. Maka di dalam tafsir kita akan mendapati salah satunya adalah di dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi, atau yang kemudian
dikenal sebagai tafsir Mafatihatul Ghaib. Bahwasanya di dalam ayat ini menunjukkan besarnya nikmat Allah atas manusia, Bapak Ibu. Yaitu apa? Maka hendaknya mereka bergembira dan bersyukur atas kemuliaan itu, karena dia lebih baik di antara ataupun daripada semua kenikmatan dunia. Bahkan di dalam penafsiran daripada para mufassir lainnya, di antaranya di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa ketika disebut walaqad karramna bani Adam, maka maksudnya adalah kami memuliakan bani Adam, yaitu dengan akal, dimuliakan dengan kemampuan berbicara, bentuk tubuh yang baik dan rupa yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dikasih mata 2, kemudian telinga 2, lubang hidung 2, bahkan dikasih bibir 2, tapi mulutnya 1. Itu kan diantara keseimbangan ciptaan Allah. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk apa? Kita dikasih rambut yang itu bisa terus panjang, betul atau tidak? Tapi ketika dikasih bulu mata, nggak ada yang bulu matanya panjang terus sibuk untuk dipangkas, betul? Ini siapa yang buat kayak begini kalau bukan Allah? Allah kasih kita kuku yang kalau kemudian dia panjang harus digunting. Tapi di satu sisi Allah juga kasih kita gigi, tapi nggak pernah gigi kita manjang-manjang sampai kemudian kita gunting gigi. Ini apa? Karena kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia nanya, Ustaz, lalu bagaimana kalau yang hadir di atas muka bumi ini kemudian tidak bisa melihat, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa bicara, atau kekurangan anggota tubuh dan lain sebagainya? Ini adalah kemahaadilan Allah. Pasti Allah memberikan sesuatu kelebihan yang itu tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Salah satunya kami pernah silaturahim ke tempat rumah Kak Najah. Ya, beliau mengalami apa itu? Cerebral palsy kalau tidak salah itu ya. Bahkan sampai kemudian beliau ini kalau bahasa kita mengalami keterbelakangan. Tapi hafal 30 juz, kemudian berikut dengan artinya. Dan waktu kita datang ke Lombok itu, waktu sedang ada undangan dakwah, maka kita mampir ke rumahnya, kata ibunya, ini sekarang lagi menghafal sekitar 15.000 hadis berikut dengan artinya. Jadi seseorang anak yang memiliki kekurangan saja, ternyata Allah bisa kasih kelebihan menghafal Quran. Ada orang kemarin santri di satu pesantren, ya, binaan daripada rumah yatim, The Yatim Village yang ada di Bogor bersama PPA Institute. Maka seorang wanita ini awalnya masih anak-anak, dia nggak bisa melihat. Tapi yang menarik kemudian sekarang usia SMP, dia sudah masuk pesantren untuk para tunanetra. Alhamdulillah sudah hafal 5 juz atau 10 juz kalau tidak salah. Dan ketika beliau kemudian berbicara di hadapan banyak orang, kemudian membaca Al-Quran, ini menjadi tamparan dan pukulan bagi orang yang bisa melihat tapi nggak pernah bisa hafal Quran. Nah, jadi ini kalau kita bicarakan, ini diantara karunia Allah, Bapak Ibu. Jadi Allah itu pasti menciptakan kita dengan episode spesial. Nggak mungkin menciptakan kita asal-asalan, Bapak Ibu. Bahkan ketika disebutkan, yang disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah tersebut, Allah memberikan manusia itu kecerdasan, kemampuan untuk memahami, kreativitas yang tidak diberikan kepada malaikat, jin, bahkan binatang. Bahkan termasuk perkembangan teknologi hari ini. Kalau kita bilang AI ini luar biasa nggak Bapak Ibu? Sekarang katanya kalau divaluasi daripada tingkat kecerdasan artificial intelligence itu sampai 300.000. Kita IQ paling tinggi saja 150 itu sudah dibilang jenius. Berarti kalau 300.000 ini jenius di atas jenius, betul? Tapi yang lebih jenius di atas jenius siapa? Manusia, karena manusia yang menciptakannya. Dan kalau bicara manusia menciptakan, siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini yang dikatakan, kalau perumpamaan ilmu kita sama ilmu Allah, itu kalau bahasanya kita datang ke laut, lihat samudera, kemudian kita celupkan jari kelingking kita ke dalam air laut, kita angkat, nah air yang netes dari kelingking kita itu ilmu kita. Tapi lautan itu, samudera itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqana tafdila. Nah, ini maksudnya apa? Syekh Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi memaknakan bahwa Allah memuliakan manusia dengan akal, bicara, menulis, memahami, menjelaskan, dan kemampuan menciptakan teknologi. Bahkan sampai bantaran sungai aja
selisih 5 km baru dibotakin. Makanya terjadi banjir. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya apakah boleh kita mengeksplorasi, apalagi teman-teman yang bekerja di sana? Boleh, selama bisa menjaga keseimbangan alam. Tapi kalau mengeksplor tapi tidak kemudian bertanggung jawab, maka itu yang disebut hukum ketidakseimbangan. Karena apa? Ketika dia tidak seimbang, jangankan berbicara yang jauh, kita jalan, kita pegang air di dalam gelas tidak seimbang, maka akan jatuh, tumpah. Maka apalagi kita hidup dengan kita berdampingan dengan banyak orang, berdampingan dengan makhluk Allah yang lain, berada di alam yang Allah ciptakan. Maka oleh karenanya, kalau kita kemudian hari ini dilebihkan di atas manusia lain, artinya apa? Manusia punya kemampuan mengembangkan peradaban, membangun, mengatur, dan memimpin bumi. Tapi ketika kemudian mereka tidak menjalani peran itu dengan baik, maka itulah yang disebutkan Allah, zaharal fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi bahasanya apa? Ya, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan itu karena ulah tangan manusia itu sendiri. Maka hari ini di antara yang bisa kita lakukan selain berdoa, membantu saudara kita yang tertimpa musibah di sebagian daerah Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, adalah kita kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita mungkin selama ini tidak menjalankan daripada amanah-amanah yang Allah berikan, maka oleh karenanya materi ini harusnya mengingatkan kita kembali kepada diri kita. Karena apa? Konsekuensi daripada kemuliaan itu sedikitnya ada 3. Jadi kalau dibilang amazing of you, apa sih amazingnya seorang manusia? Apa sih menakjubkannya seorang manusia? Yang pertama, manusia itu diberikan tanggung jawab khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun malaikat itu bahkan bahasanya mempertanyakan, ya Allah, kenapa engkau jadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi, padahal mereka itu akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Apakah kami kurang ya Allah? Tapi kata Allah apa? Ya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku tahu yang kalian enggak tahu. Makanya ini diantara apa? Satu kemuliaan yang diberikan kepada manusia. Terlepas diksi khalifah ini sekarang lagi jadi pro dan kontra, tapi kita semua ini adalah duta-dutanya Allah di atas muka bumi. Karena khalifah dari akar kata khalafa yang artinya mengganti. Artinya mengganti apa? Mengganti peran Allah Subhanahu wa taala dalam memanjangkan tangan untuk imaratul ard, memakmurkan bumi, menjaga bumi. Bahkan esensi kekhalifahan adalah contribution. Karena life is not just about our accumulation, but life is about our contribution. Hidup itu bukan tentang sekedar kita ngumpul-ngumpulin, tapi hidup ini adalah bagaimana kita berkontribusi. Apa kontribusi yang kita hadirkan semasa kita hidup? Bahkan Nabi menyebutkan khairun nas atau afdalun nas adalah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, ini adalah kemuliaan. Tapi kalau dia tidak menjalankan itu, maka inilah yang menjadi sebab kehinaan dan kehancuran. Yang kedua, yang menjadikan kemuliaan pada diri seorang manusia, mohon maaf, bukanlah tentang seberapa banyak harta yang dia punya, seberapa tinggi pangkat dan jabatan yang dia miliki, ataupun seberapa banyak follower yang sudah subscribe and like or comment, ya kan? Tapi ukuran kemuliaan daripada seorang manusia itu Allah letakkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Berikut dengan keimanannya. Ini satu paket. Karena apa? Dalam satu istilah yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu aw la man yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia itu kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang tidak Allah cintai. Tapi tidak dengan iman. Iman itu hanya diberikan kepada siapa yang Allah cintai. Maka termasuk mudah-mudahan yang hadir hari ini adalah bagian hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Sehingga dengan demikian apa? Kita menjalankan konsekuensi kemuliaan itu yang Allah hadirkan. Dan yang ketiga, ini masih erat kaitan dengan yang pertama, bahwa nilai manusia itu diukur dari manfaatnya. Ukuran kita itu value, berharga, valuable, itu adalah ketika kemudian dalam hidup kita seberapa kebermanfaatan kita dirasakan oleh manusia lain.
Maka kalau hari ini kita ingin mengetahui seberapa jauh kebermanfaatan kita terhadap manusia yang lain, maka jangankan kita berbicara yang jauh. Ada satu istilah yang disampaikan oleh beberapa dai yang lain, bahwasanya kalau kita mengukur diri kita dalam bekerja, kita masuk tipe karyawan yang mana? Tipe karyawan yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, apa yang haram? Kira-kira yang mana? Nah, maksudnya gimana Ustadz? Kalau karakter karyawan pekerja yang wajib, itu dia mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab tupoksinya di dalam bekerja, apa yang menjadi job desk-nya dia kerjakan, dan ketika dia ada dirasakan kebermanfaatannya, tapi kalau dia nggak ada terasa kehilangan. Nah, ini namanya karyawan tipe wajib. Nah, kalau yang sunnah gimana? Ya itu sama, dia tetap mengerjakan pekerjaan, tapi adanya dia dirasakan sebagai kebaikan tambahan, tapi ketika tidak ada juga dirasakan sebagai hal yang tidak banyak berpengaruh. Jadi kalau ada dia alhamdulillah, nggak ada dia juga alhamdulillah sih gitu. Jadi ini tipikal karyawan sunnah. Kalau mubah, mau ada dia, mau nggak ada dia kagak ngaruh. Jadi tipikal karyawan mubah itu, iya sih dia kerjakan, tapi ketika dalam konteks kebersamaannya, ketika dia ada ataupun nggak ada sama aja. Nah, itu dia. Tapi kalau yang makruh, tipe makruh itu gimana? Sama, dia kerja, tapi ketika dia ada, itu dirasakan kemudharatannya, dirasakan dampak daripada kejelekannya. Nggak ada dia lebih baik. Jadi nggak adanya lebih baik. Nah, tapi kalau sudah masuk dalam karakter yang karyawan haram, maka kalau dia nggak ada, itu pasti beruntung banget perusahaan. Ya. Bahkan tim itu nggak akan ngos-ngosan. Tapi kalau ada dia, pasti menjerumuskan yang lain itu kepada kehancuran. Jadi kalau bahasanya dia ada itu udah bawaannya bersungut ya kan, kesel aja gitu bawaannya, sempit dada. Tapi kalau nggak ada dia, lapang dada. Nah, kira-kira kita modelnya ada yang mana? Karyawan model wajib, sunnah, mubah, makruh, apa haram? Nah, kita yang bisa jawab sendiri. Harapan kita minimal kita bisa di level sunnah, apalagi yang wajib. Kalau kita bahasanya ya sama aja ada nggak ada, itu berarti apa? Mediocre. Kita nggak bisa menjadi the best employee ataupun star employee. Apalagi kalau masuk di dalam kuadran 2 yang terakhir. Nggak adanya dia lebih baik, bahkan bisa lebih bermanfaat kepada kebaikan perusahaan. Ya kayak gini kalau ada berarti dipotong aja mendingan ya kan? Maksudnya dipotong itu apa? Di cut off. Maka kita nggak ingin, hari ini banyak perusahaan yang sudah melakukan efisiensi. Maka ini kembali kepada diri kita hari ini Bapak Ibu. Maka kalau kita bicara tentang konsekuensi kemuliaan itu bukan pada memiliki, tapi konsekuensi kemuliaan itu ada pada memberi. Jadi bukan sebatas kita punya jabatan apa, level kita apa, tapi kemudian kontribusi kita itu tidak dirasakan. Maka lalu gimana caranya agar kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang dikasih kemuliaan oleh Allah? Karena ciri orang yang dia ketika bahasanya tidak kenal diri sehingga dia jauh dari kemuliaan, hidupnya menderita, itu sedikitnya ada 4 tanda. Yang pertama adalah inferiority complex. Jadi dia merasa dirinya itu rendah. Saya nggak bisa, saya lemah, nggak mungkin lah Ustaz saya bisa ngafal Quran, apalagi kerja sambil nanti malamnya sholat tahajud. Itu tipikal orang yang dia nggak kenal diri. Nggak mungkin Allah memberikan sebuah syariat kecuali itu pasti sesuai takarannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ayatnya, pegang. Jadi nggak mungkin Allah memberikan melebihi daripada batas kemampuan kita, termasuk dalam hidup kita, termasuk dalam pekerjaan kita, termasuk dalam hidup berkeluarga kita. Kadang ada orang yang mengatakan, aduh Ustaz, kayaknya saya udah nggak sanggup lagi hidup, ya kan? Karena berpikir apa? Oh mungkin kalau bunuh diri itu jalan kompas jalan untuk kemudian bisa melepaskan itu semua. Dan itu diawali dari apa? Enggak kenal diri. Sehingga dia menjatuhkan dirinya kepada kehinaan. Atau yang kedua, terjebak maksiat, menukar kemuliaan jiwa dengan kenikmatan sesaat. Ini juga ciri orang yang enggak kenal diri.
Ya tadi singgungannya, ketika misalkan ada yang sudah menikah tapi kemudian malah selingkuh, begitu dia kemudian meninggalkan, malah selingkuh juga. Wah iya itu bilang, jadi ini selingkuh kuadrat. Ya. Tapi kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mudah dan gampang terjebak maksiat. Karena apa? Di antaranya maksiat itu kita gampang terjebak karena circle kita yang mendorongnya. Maka ada satu nasihat, masih ingat nggak daripada nasihat Bang Nabi itu? Jadi kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi karena ada Kesempatan. wah, berarti ini arahnya tahu ya. Berarti masih tahu gitu. Maka oleh karena itu waspadalah. Karena apa? Mungkin bisa jadi nggak ada niat, tapi teman-teman kita kemudian melakukan keburukan terus bilang ya cemen ente, masa kayak gini aja kagak mau, udah minum nih nggak usah seloki, udah sebotol aja segentong. Baru itu cowok, ya kan? Akhirnya apa? Dia merasa, oh kalau kayak itu biar dapat validasi. Dia sibuk mencari validasi makhluk, tapi dia nggak sibuk cari validasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pengen tanya teman-teman, kalau kita pernah nonton Indonesia Indonesia Idol atau X Factor itu kan, kalau validasi, kalau juri kan, kalau bilang dia setuju sama penampilan performance seorang calon artis, bilangnya gimana? Ya kalau Bang Anang itu bilangnya kan, Mas Anang, saya sih yes. Ya terserah, yang nemono saya yes. Nah kita tuh bahasanya sebenarnya hidup ini lagi nyari yesnya Allah dalam hidup kita, betul apa? Kapan Allah bilang Allah sih yes dengan kamu gitu? Kapan, Bapak Ibu? Ya dalam satu surah itu ada di ujung ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ini puncak validasi dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai yang berjiwa tenang, keluarlah kalian dalam keadaan ridho dan aku ridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hambaku, yes, gitu kan? Dan kalian masuklah ke dalam surga. Ini puncak validasi seorang hamba di hadapan Allah. Dan apa yang membuat dia jauh daripada nafsul mutmainnah? Al-ma'asi, kemaksiatan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang nggak kenal diri itu karena dia nggak punya tujuan hidup. Nggak punya tujuan hidup ngalir tanpa arah. Sekarang gini, Bapak Ibu keluar dari masjid ini atau dari musola kita ini, kemudian nggak ada tujuan, kira-kira sampai kemana Bapak Ibu? Nggak akan sampai kemana-mana. Jangan-jangan kita cuma muter-muter jalan di tempat. Maka jangan sampai hidup kita juga begitu. Padahal argonya jalan terus. Argo apa itu? Usia kita. Usia kita bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam sebuah hadis disebutkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya 4 hal. Di antaranya yang pertama itu adalah tentang umurnya, dihabiskan buat apa. Maka insya Allah salah satunya kalau kita bicara tentang umur kita, saya lihat yang hadir ini rata-rata usianya 20-30 tahun. 17 Pak. Oh, atau kali 2 kali 3 ya. Nah, karena ada satu ayat dalam Al-Quranul Karim itu, ya kalau sudah sampai usia 40 tahun, di antaranya perbanyak membaca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati wa inni tubtu ilaika wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Hafal enggak? Nah, ini usia 40 ini harus sudah hafal. Dan ini bahkan di antara yang dinasihatkan Nabi kepada para sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun mendawamkan doa ini, ya, diambil daripada Al-Qur'anul Karim. Kalau tidak salah An-Naml 19. Nah, jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita hidup ini punya tujuan jelas, maka dia akan berupaya menggapai tujuan itu dengan sebaik-baiknya. Betul atau tidak? Betul. Dan kalau kita bicara apa tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Ya, menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perjalanan hidup kita at the end cuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah dari Allah, milik Allah dan akan pulang kembali ke Allah.
Berarti tujuan kita pulang ke Allah. Kayak Bapak Ibu insya Allah besok Ramadan, Syawalan. Kemudian kita Lebaran, pulang kampung. Pengennya pulang kampung, lenggang kampung, nggak bawa apa-apa, atau pengen bawa oleh-oleh terbaik Bapak Ibu. Begitu juga kita. Masa mau pulang ke Allah, kita nggak bawa apa-apa. Maka kita sebetulnya di atas muka bumi ini adalah lagi nyiapin perbekalan dalam perjalanan pulang kita kembali kepada Allah. Maka oleh karenanya orang yang dia tahu tujuan hidupnya adalah kembali kepada Allah, maka dia akan melakukan yang terbaik agar Allahnya ridho, agar Allahnya itu sayang, agar Allahnya cinta kepada dia. Sehingga apapun yang dia lakukan, Allah dulu, Allah lagi Allah terus. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang keempat adalah orang yang dia tidak mengenal dirinya, tandanya adalah hidupnya tadi sibuk mencari validasi dari manusia. Tergantung kepenilaian manusia, mengejar pujian takut dikritik, dipuji terbang, dicaci tumbang. Kalau kagak diapresiasi atau tidak dimuliakan oleh orang lain, maka rasanya hidup ini ya menjadi nestapa. Di beberapa negara maju, salah satunya apa? Jepang dan Korea, itu lihat pengaruh media sosial. Mereka yang sudah menjadi tokoh public figure atau mungkin tokoh publik yang berada di pemerintahan, ketika mereka gagal mengemban sebuah tanggung jawab, mereka apa? Mengundurkan diri. Bunuh diri. Seorang artis misalkan di Korea ketika terkena skandal, kemudian habis dihujat oleh netizennya, apa yang terjadi? Bunuh diri. Ini kenapa? Karena dia sibuk meletakkan standarnya kepada makhluk. Walaupun bukan berarti kalau gitu Ustadz, kalau kita dihujat atas keburukan kita santai aja, enggak juga. Nah, ini kemarin kita sudah bahas, yaitu bagaimana the art of ignorance, berdamai dengan apa kata orang terhadap hidup kita. Karena hidup ini jangan sampai kita at the end menyesal. Kenapa saya hidup ini sesuai dengan keinginan orang lain? Kenapa saya nggak menjalankan sebagaimana yang saya inginkan di dalam menggapai ridha Allah? Maka inilah jangan sampai kita regrets before dying. Kita menjadi di antara orang-orang yang menyesal sebelum kita wafat atau meninggal dunia. Maka agar kita kemudian bisa mengenal diri kita, gimana caranya? Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini menyebutkan bahwasanya ada 4 tipe orang di dalam kehidupan hari ini. Yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang dirinya tahu bahwa dia tahu dan dia tahu akan hal itu. Nah, jadi ini adalah tipikal siapa? Ini adalah mereka fadzalika alimun fattabi'uhu, maka dia adalah orang yang berilmu, alim, ulama, maka ikutlah dia. Jadi ini adalah kelompok pertama, orang yang tahu bahwa dia tahu, dirinya itu tahu. Ada kelompok yang kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzalika naimun fa'aikizuhu, orang yang dia tahu tapi nggak tahu bahwa dirinya itu tahu, sehingga dia diibaratkan seperti orang tidur, maka orang tidur itu bangunkan dia. Kayak kita hari ini ngaji, ya, insya Allah nggak ada yang tidur, betul? Kecuali yang di belakang tiang atau nyender kemudian nggak kelihatan sama Ustaz, ya. Ya, tahu-tahu pas bangun udah subhanakallahumma, ya. Yang lain baca itu dia baca Allahumma barik lana fima razaqtana. Tapi orang-orang yang tidur ini perlu dibangunkan supaya dia bisa kemudian menguasai ilmu dan kemudian membangunkan orang-orang yang lain. Dan ini mereka adalah tipikal murid. Nah, kalau yang pertama tadi itu alim atau ulama, maka yang kedua itu murid, yang dia tidak tahu dirinya itu tahu, bahkan dia tahu akan hal itu, maka dia perlu belajar supaya dia tahu. Yang ketiga adalah warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidun fa'arsyiduhu. Orang yang nggak tahu tapi tahu bahwa dia itu tidak tahu, maka dialah orang yang sedang cari petunjuk, maka berikan dia petunjuk. Ini yang kita sebutkan lost in life, not just in life, even in space, lost in space. Maksudnya apa? Orang yang kehilangan tujuan hidup. Hari ini banyak teman-teman yang ketika kerja, kemarin ada sebuah masukan menarik, Ustadz, kita pengen kajian ini diseriuskan masuk di jalur HR. Kenapa?
Karena ada teman-teman hari ini, bahkan dia ngaji, dia kerja, tapi dia mengalami kehampaan dalam nilai-nilai keimanan. Sehingga dia jadi tipikalnya agnostik. Yang lebih parahnya lagi lockout, murtad. Nah ini orang-orang yang lost in life. Makanya kajian kita insya Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan ini adalah kajian terus tentang mengkaji tentang diri, hubungan kita, tauhid kepada Allah, bagaimana mempraktekkan tauhid itu di dalam kehidupan kita. Makanya kita ingin membahasakan, membumikan tauhid aplikatif sebagai solusi problematika hidup. Karena hari ini banyak orang yang ketika dulu waktu masih belajar agama, itu ngelihat konsep agama seperti konsep yang melangit, konsep yang sangat susah untuk dijangkau. Padahal itu sangat dekat dengan hidup kita. Sementara kalau hidup kita tidak menggunakan konsep agama, lalu kita pakai konsep yang mana? Nah, oleh karena itu orang-orang yang lost in life, yang mereka belum tahu tujuan hidupnya apa, ini yang terus kita ajar. Karena mereka pun bisa jadi murid, bahkan bisa menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kelompok yang keempat, yaitu apa? Wa rajulun la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun farfiduhu. Orang yang dirinya tidak tahu dan dia nggak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu, tapi dia tahu. Nah, ini bahaya. Udah tahu dia ini jahil, nggak ngerti belajar ilmu agama, tapi kemudian memfatwakan orang itu sesat begini begitu dan begini begitu. Maka hati-hati, yang seperti ini disebut ruwaibidah. Kata Nabi SAW bahwasanya nanti di antara tanda akhir zaman akan bermunculan ruwaibidah. Siapa itu ya Rasulullah? Yang dia mengatakan urusan orang banyak tapi dia nggak tahu ilmu. Maka oleh karenanya orang seperti ini adalah orang yang jahil, maka jauhilah dia. Nah selanjutnya ketika kita tahu, ini bahkan menjadi dasar daripada Johari Windows. Kalau teman-teman pernah mengkaji tentang bagaimana Johari Windows, bagaimana mengenali diri dan seterusnya, maka diambilnya salah satu referensinya adalah dari Ihya Ulumuddin ini. Maka istimewa artinya adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda, kita semua ini dimuliakan Allah bukan karena kita hebat, tapi karena Allah lah yang memuliakan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Allah izinkan menaklukkan lautan, Allah izinkan menaklukkan langit, Allah izinkan manusia itu menaklukkan bumi. Ditaklukkan, ditundukkan untuk manusia. Jadi bukan karena kita yang hebat, tapi Allah yang menghebatkan kita. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang perlu kita ingat dalam hidup ini, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab ilmu, tanggung jawab amal, dan tanggung jawab manfaat. Karena 3 pertanyaan lain setelah umur kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wa an ilmihi fima fa'ala. Dan ilmunya itu dipakai buat apa? Kita belajar ilmu dari kecil sampai sekarang, ilmunya dipakai buat apa? Mendekat ke Allah, terus semakin menjauh kepada Allah. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dan harta kita diperoleh dari jalan yang mana? Halal atau haram? Dihabiskannya kemana? Dibelanjakan di jalan Allah hanya untuk hawa nafsu dan syahwat kita saja. Itu akan dihisab. Dan wa an jismihi fima ablah. Dan daripada tubuh kita, badan kita, capeknya itu dipakai buat apa? Ngaji ini bukan nggak mungkin capek, itu nggak apa-apa. Apalagi yang nggak nyender, ya. Kalau yang nyender insya Allah. Tapi ala kulli hal, baik yang nyender atau nggak nyender, mudah-mudahan letihnya di dalam apa? Di dalam melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang merugi di hadapan Allah. Ini yang kita sebut dengan inner kindness, kebaikan di dalam hati. Nah insya Allah bab inner kindness ini akan menjadi lanjutan kajian dari pertemuan hari ini. Nah oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, posisi kita bisa beda-beda. Apakah kita di kelompok alim, apakah kita di kelompok murid, apakah kita di kelompok lost in life, atau bahkan wa'iyadzubillah menjadi ruwaibidah. Maka mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah, bagaimana kita bisa berada di dalam kelompok yang kedua, itu minimal. Mudah-mudahan bisa sampai kepada kelompok yang pertama. Dan dengan mengetahui posisi kita, maka kita bisa bergerak menuju realisasi kemuliaan. Di sisa 3 menit terakhir, maka ada 3 langkah Bapak Ibu.
Yang pertama itu adalah self awareness, evaluasi diri dan kenali posisi. Apakah saya itu kelompok yang mana tadi itu? Kalau dijelaskan dalam penjelasan Imam Al-Ghazali tadi, kita masuk kelompok yang mana? 1, 2, 3 atau 4. Kemudian tanya kepada diri kita, saya saat ini ada di mana ya? Dan kemudian bagaimana saya 1 bulan ke depan itu akan naik ke kelompok yang mana? Kalau kita ada di kelompok 3, pengen naik kelompok 2. Yang sudah di kelompok 2, pengen naik ke kelompok 1. Kan begitu. Artinya kita sadar diri di mana present state kita dan desired state yang akan kita tuju menuju kemana. Itu yang perlu kita tahu. Kalau kita nggak pernah tahu, maka itu berarti jangan-jangan kita nggak pernah sadar diri kita itu lagi ada di mana. Yang kedua adalah self improvement. Maka untuk menggapai desired state, apa tempat yang kita ingin tuju, posisi kemuliaan yang kita ingin raih, maka tingkatkan ilmu dan amal. Misalkan apa? Oh, agar kemudian saya semakin memahami, saya ingin belajar memahami Al-Quran dengan program yang terukur. Misalkan secara online kah, misalkan ikut daurah tafsir ataupun sanad daripada tahsin tilawah dan lain sebagainya, ya. Nah, tetapkan target mingguan, bahkan baca 1 ayat tafsirnya dan 1 amal nyata kecil untuk menegakkan ilmu. Insya Allah di bulan depan kita akan ada 1 tools, namanya itu The Living Quran Jar, Bapak Ibu. Kita selama ini kadang-kadang ngerasa Quran itu jauh, tapi ternyata ini ada salah satu metode yang mendekatkan kita. Caranya gimana? Mudah-mudahan di bulan depan Allah izinkan kita dapat berwajah. Tanyakan kepada diri kita, ilmu apa sih yang saya butuhkan untuk sampai di side state itu? Dan apa amal kecil yang bisa saya lakukan hari ini? Tujuannya kita bisa sampai di level 1. Sadar bahwa diri kita itu tahu dan kita itu tahu akan hal itu. Dan yang terakhir adalah self actualization. Gunakan nikmat dan potensi yang Allah berikan itu untuk menghadirkan sebanyaknya manfaat. Kalau hari ini alhamdulillah yang selesai ngaji dapat nasi kebuli, alhamdulillah. Mudah-mudahan besok-besok yang sudah dapat juga insya Allah meningkatkan supportnya untuk mendukung dakwah yang ada di Mushola Al-Hijrah. Alhamdulillah kemarin kami mengucapkan terima kasih ada 3 muhsinin yang sudah menitipkan donasinya untuk khitanan massal se-Jawa Barat dan Bali bagi pondok pesantren Quran Tahfiz Sulaimaniyah. Namun insya Allah kami masih membuka kalau nanti Bapak Ibu masih ingin menyisihkan sebagian rezekinya. Selain kita memberikan terbaik kepada saudara kita di Sumatera, kita juga bisa meluaskan kepada yang dekat-dekat juga dengan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu pilih 1 nikmat atau kemampuan yang kita miliki, kemudian gunakan untuk manfaat 1 orang atau komunitas minggu ini. Kita punya kemampuan, misalkan kemampuan leadership. Saya ingin support tim saya bisa perform lebih baik. Nah, itu bisa diniatkan sebagai bagian apa? Menggunakan nikmat dan potensi untuk manfaat. Sehingga amal itu bisa dirasakan bukan sebagai sebuah hanya perkataan maupun pembicaraan. Mudah-mudahan disampaikannya ada manfaatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Bapak Ibu adalah istimewa bukan karena status, tapi karena Allah memuliakan. Dan orang yang terbaik adalah yang mengenali potensinya dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Karena kemuliaan bukan pada memiliki, tapi pada memberikan. Semoga yang disampaikan ini ada manfaatnya. Kita baca doanya sama-sama Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, Engkaulah pelindungnya dan penolongnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi